Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Dwi Handari Sulistiyowati NIM D71219064 dan Sofiatun Naimah NIM D91219152. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Abdullah Zaini, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Nah, ada yang menarik nih. Di video kali ini, kami ingin menyampaikan sedikit materi tentang hakikat PTK bagian 1 dan bagian 2. Pada bagian pertama, kami akan membahas yang pertama, pengertian penelitian, yang kedua, pengertian penelitian tindakan dan PTK, yang ketiga, arah dan metodologi penelitian PT dan PTK, yang keempat, karakteristik PTK, yang kelima, perbedaan PT dengan penelitian kelas dan kuasai eksperimen, dan yang terakhir, tujuan dan urgensi penelitian tindakan kelas bagi guru. Kemudian, pada bagian kedua, kami akan membahas tentang yang pertama, manfaat PTK bagi guru, siswa, dan sekolah. Kemudian yang kedua, jenis-jenis PTK. Dan yang ketiga, keunggulan dan keterbatasan PTK dibanding penelitian lainnya. Simak baik-baik ya. Bagian 1. Oke, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penelitian. Kalian tahu nggak sih apa itu penelitian? Jadi, penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian penelitian tindakan dan PTK. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenal praktik dan situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan. Sedangkan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK, yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan diperoleh dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Pembahasan berikutnya yaitu arah dan metodologi penelitian PT dan PTK. Untuk yang pertama, rancangan dan jenis penelitian. Yang kedua, data dan sumber data. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, instrumen penelitian. Dan yang terakhir, prosedur penelitian. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di makalah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang karakteristik PTK. Karakteristik yang pertama yaitu masalah berasal dari guru. Yang kedua, bertujuan memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, metode utama adalah refleksi diri dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Yang keempat, fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai pengajar dan sebagai peneliti. Kemudian perbedaan PT dan penelitian kelas dan kuasai eksperimen. Dilihat dari aspek pendekatan, tujuan, situasi, subjek, perlakuan, paket yang diberikan, peneliti, hipotesis, instrumen, pengambilan data, analisis data, dan hasil, jelas terlihat bedanya antara penelitian tindakan dan penelitian eksperimen. Tujuan dan urgensi penelitian tindakan kelas bagi guru.
Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, urgensi penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama kolaborasi atau sinergi antar pendidik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum. Yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, yaitu mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, dan menyenangkan. Bagian 2. Manfaat dari PTK. Manfaat dari PTK bisa dirasakan bagi guru, siswa, maupun pihak sekolah. Bagi guru, manfaat PTK yaitu PTK dapat mendorong guru untuk memiliki sikap yang profesional. Kemudian bagi siswa, PTK dapat berpengaruh positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian bagi pihak sekolah, manfaat PTK yaitu untuk membantu sekolah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mendidik siswanya. Jenis-jenis PTK terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu PTK diagnostik. PTK diagnostik adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang dapat dalam latar penelitian. Kemudian yang kedua yaitu PTK partisipan. PTK partisipan adalah apabila orang yang melakukan penelitian harus terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak dari awal sampai hasil penelitian yang berupa laporan. Kemudian PTK empiris. PTK empiris yaitu apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukukan apa yang dilaksanakan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Dan yang terakhir yaitu PTK eksperimental. PTK eksperimental adalah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Pembahasan yang terakhir yaitu keunggulan dan keterbatasan PTK dibanding penelitian lainnya. Keunggulan dari PTK diantaranya yaitu yang pertama praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Yang kedua, fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Dan yang keempat, sebagai inovasi pembelajaran. Ada banyak batasan mengenai penelitian tindakan. Beberapa di antaranya adalah penelitian tindakan dicirikan sebagai penyelidikan sistemik yang kolektif, kolaboratif, refleksi diri, kritis, dan dilakukan oleh peserta penyelidikan. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.